Di video kali ini saya akan mereview gun merek Bulltrax. Bentuknya seperti kayak gini nih. Saya penasaran aja kalau nge-review gun yang depannya itu bukan spray nozzle nih, jadi putar-putar. Ini bisa dilihatnya belakangnya seperti kayak gini. Ada tipenya di atas ya. Saya penasaran, ada yang nanya ke saya ini si gun bagian outletnya ini bisa diganti atau enggak jadi coupler. Soalnya sekilas bentuk gunnya mirip nih sama gun 3M, juga rada mirip nih. Yang terakhir sebelumnya saya review, saya buka ya, lihat. Wah, enteng banget. PR juga keras nih kayaknya, buat mati yang genggaman lumayan. 2227 termasuk yang ringan kan. Bawahnya nih M14 nih, kemungkinan bentuknya kayak begitu tuh. Saya cobain pakai swivel adapter M14, bener nggak? Ya betul, bawah M14. Kalau dari warnanya ini kayak warna aluminium, dikikir sedikit coba. Kalau dalamnya warna silver berarti aluminium. Iya tuh warna silver tuh. Udah diharapkan ini sih, nggak aneh. Kualitas plastik lumayan, merejal-merejalnya sangat hampir nggak ada. Ini oke. Penahan pin juga udah metal. Ini pasti aluminium casting, aluminium. Jadi yang bagian sininya ini kuningan nih, dan kerasa berat depannya. Beda tuh. Saya taruh di tengah juga, dia maunya ke kanan, mau ke kiri terus ke bagian yang berat. Bagian sininya entah pinnya, tapi ininya ada plastiknya. Kita lihat dalamnya plastik atau bukan stoppernya. Kalau yang kayak gini stoppernya plastik nih, nggak heran. Dari harganya ketahuan. Tapi kita lihat aja, siapa tahu ada surprise. Bukan. Oh enggak, bener plastik. Dia nggak mau ikut jatuh. Nah ini saya nggak tahu nih, dia semoga bahannya bukan bahan anti karat nih. Kalau plastik permasalahannya adalah suatu hari getas dan bisa pecah nih, sekali pecah ya udah harus cari penggantinya. Sisanya bahannya aluminium semua. Jadi kualitas gunnya ini mirip sama bawaan kebanyakan mesin jetliner. Rata-rata kan begitu kan, aluminium terus stoppernya plastik. Ini semprotan, saya nggak tahu artinya. Kalau dibuka sedikit, dia titik atau nyebar seperti nozzle buat apa sih? Buat taman atau enggak nih? Saya belum pernah nyobain soalnya seumur umur. Tapi ada skrupnya buat apa ya? Bisa maju mundurin ternyata. Saya buka coba bisa nggak ya? Itu wah, ukurannya besar banget. Baru kali ini saya lihat yang segede gini. Entah ukuran apa. Betul berat, kuningan. Saya nggak tahu nih ukurannya apa. 17,4 berarti mungkin pakai 18 gitu. 17,5. Berat luarnya gede, hampir mendekati 18 mili. Biasanya di bagian sini kan suka ada spesifikasinya, ini nggak ada. Ini ada tulisannya BULL, bull aja. Terus ini safety lock supaya nggak gampang di trigger dipencetnya. Ini dipencet, trigger lock di bawah nggak ada. Di kebalikannya juga nih pelong kosong, ada apa-apa tuh. Besarnya termasuk kecil, ke tangan saya pas tuh. Nanti kita tes ya si titik yang ini tuh bener-bener titik atau bisa nyebar sih. Soalnya kalau saya putar di bagian sini dia tuh bisa maju sama bisa mundur. Tuh kelihatan kan mundur, begini maju. Terus ini kalau bagian depan bisa dibuka tuh, kalau dibuka dalamnya seperti kayak gitu. Saya nggak ngerti ini artinya apa, belum pernah nyobain soalnya seumur umur. Kalau lingkaran di sini hanya titik doang tuh, satu titik aja. Terus apakah mesin ini bisa pakai coupler, quick release, kayak bisa pakai spray nozzle? Nah saya nggak tahu, saya harus cari tahu dia persamaan si drat yang besar yang tadi teh apa. Berikutnya saya cari dulu deh si itunya. Ini satu hari kemudian ya, yang kemarin itu saya bikin video yang hari kemarin. Saya nyariin ini dulu nih dari sampel saya
Jadi saya pengen ngerubah si depan gun yang ini, saya juga nggak tahu dia titik atau nyebar, tapi saya pengen rubah jadi coupler tuh, coupler supaya bisa pakai kayak ginian. Jadi bisa pasang spray nozzle. Ini di sini. Kemarin saya kan udah ukur ya, ternyata ini bisa dibuka pakai tangan, soalnya ada karetnya. Terus kalau dilihat dia diameternya besar banget sih dratnya. Ternyata ini bukan M16, ternyata ini M18, umur paling besar tuh, sehingga ada gitu. Cuma masalahnya saya aja belum jual, seller-seller lain juga saya rasa belum ada yang jual deh. Dan ini kebenaran pas banget, bahannya juga sama-sama kuningan. Tuh keren kan? Bisa jadi seperti gun yang lain-lain. Sekarang kita coba yuk, seperti apa nih nyebar airnya. Jadi untuk nyambungin male drat M14, ini male drat M14, coupler 3/8, saya pakai nipple kayak gini nih, taruh di sini, terus nyambung ke situ. Ini masalahnya harus dipasang seal tape, nggak ada karetnya. Aslinya kalau male drat M14 ini selalu harus pakai seal tape deh setahu saya. Entah bisa nggak pakai seal tape, dikencengin doang. Serem aja ntar kencengnya sepatah. Penting nggak bocor doang udah cukup. Ini posisinya paling belakang diputerin mentok di sebelah sini tuh, kan bisa diputar kan, yang ini bisa diputar tuh jadi maju kan. Posisinya yang ini depan dikencengin, yang ini kenceng, ini posisi paling mentok. Kita lihat ya, titik atau apa sih. Oh gitu, kayak bulat ya. Yang berikutnya saya putar pol sampai ke depan. Dia putarnya ke kanan, ini udah mentok nih. Sedikit lagi dia mau lepas lagi. Ini udah paling mentok ya. Saya putar ke kanan. Kita lihat kayak gimana. Benar-benar titik. Dia hanya bisa titik doang, antara titik kecil atau titik nyebar. Gak bisa diputar lah. Kalau kayak gini keras. Jadi kalau lagi jalan nggak bisa diputar. Nggak bisa tuh. Ada tekanannya. Jadi dia antara titik atau nyebar. Yang ini nyebar. Selama dia jalan nggak bisa diputar aja, ada tekanan nih. Tuh lebih nyebar walaupun tetap titik. Walaupun tetap titik. Jadi selama dia ada nozzle-nya itu pasti ada sama dengan tekanannya berapa. Kita lihat deh. Ini mesinnya kasih lihat ya, itu mesinnya yang APJC 8500 nih. Buset bang, 65 kecil ini. 66, 67 malahan. 66 lah. Depannya saya ganti ya, jadi coupler. Semudah itu gantinya. Udah deh, kayak mirip gun yang lain. Bisa pakai yang lebih nyebar. Kalau yang aslinya itu seperti titik warna merah. Saya pakai 025 ya, jangan-jangan sama nih, 60-an. Ini 025. Bener nggak? Ternyata bawaan nozzle spray punya dia sama 025 itu sama, dia si diameternya 025. Jadi kalau mesin tertentu misalnya kayak gini gitu, bawaannya 040 kalau nggak salah, 050, begitu dikasih 025 dia mesinnya mulai berat. Kalau menurut saya mesin ini untuk nahan mesin home user ya, saya sebut si APJC 8500 ini masih oke. Dia juga responsif, dia masih cepat, terus matinya juga masih cepat. Terus juga dia sensitif, oke, nggak ada masalah. Jaraknya hanya pendek banget. Ini mentok nih, nggak bisa didatarin pisan, segitu doang. Saya coba di mesin, debit air 12 liter sama tekanan hanya 60 doang. Tapi dia tuh diameternya 055, ini diameter 025, bakal berat nih. Semoga nggak jebol.
Kerasa dorongannya. Dorongannya berat, kerasa. Cuma diameternya kan kekecilan, jadi debit air yang keluar kecil. Ini so far aman sih, selama plastik nggak pecah. Selanjutnya dites sama mesin Corleone G500, tekanan 100 bar real. Cuma ini masalahnya, kalau Corleone itu diameternya 035, ini udah dicari kan diameternya 025, bakal lebih kenceng lagi. Semoga nggak jebol nih, soalnya diameter lebih kecil, mestinya tekanan lebih besar lagi. Cuma masalahnya kan stoppernya plastik ya, rada pelawur. Aduh, ngeri. Ya. Stopnya oke, mantap. Diam langsung mesinnya. Tekanan 100 bar ini lebih kencang daripada debit air yang 12. Lebih effort nih saya nahan nih. Digedein dikit, dipentokin ke belakang. Mantap, aman. Dan ini tuh kalau titiknya depannya ini teh, jadi seperti kayak ini nih spray nozzle merah ini. Tapi masalahnya dia kan nggak bisa diganti, jadi hanya satu titik doang. Tapi ketika diputar sampai ke depan, dia lebih nyebar sih. Tapi kayak mirip corong kecil, mungkin seperti spray nozzle 15, tapi dia tetap bulat. Dia tuh beda sama spray nozzle. Kalau spray nozzle tuh kan kayak scraper kan, pipih nih, tapi nyebar. Kalau dia tuh bulat. Ini bedanya itu. Tapi dengan diganti sama quick release, dia tuh jadi bisa menggunakan kayak gini nih spray nozzle. Cuma masalahnya si quick release-nya ini masih agak sulit ya untuk didapetin ya. Saya juga belum jual, seller-seller lain juga entah siapa yang jual gitu. Soalnya si buntut belakangnya itu dratnya female drat M18. Terus secara kemampuan si gun ini itu mampu untuk stopin jetliner home user. Terus juga yang debit airnya tinggi di 12 juga bisa, di tekanan air di 100 bar juga bisa. Jadi secara kemampuan tuh dia mumpuni gitu. Cuma yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, kan si stoppernya itu kan masih plastik ya. Dengan dia masih plastik, terus juga si pernya ini keras, kan dia kan ditekan-tekan terus. Berapa lamakah bertahannya si stopper plastiknya ini, saya nggak tahu deh. Jadi kalau misalnya teman-teman dengan harga 70 ribuan, kalau menurut saya sih gun seperti kayak gini dengan kemampuan ini tuh, ini masih layak, masih oke gitu. Cuma masalahnya depannya aja. Depannya ini sesuai kebutuhan teman-teman atau enggak gitu, atau teman-teman lebih milih yang tetap harganya segini tapi si depannya ini udah quick release, jadi bisa dipasang spray nozzle. Terus yang buat memudahkan bagian bawah ini, kalau menurut saya daripada keselangnya kayak 14 yang harus dikencengin terus pakai kunci pas, saya saranin pakai model kayak gini nih, Nepal 3/8 inch. Teman-teman yang sampai nonton sampai sini, jangan lupa like dan subscribe, jangan lupa komen di bawah teman-teman ada yang punya gun seperti kayak gini ya. Jadi saya mau tahu nih, ini tuh awet atau enggak sih. Biasanya kan saya pakai gun yang lebih bagus dari ini gitu. Sampai jumpa di video berikutnya.